Selamat datang Bapak Ibu semuanya ya. Di sini ada Pak Koko, Bu Citra, Bu Ipo, Bu Widya, kemudian tentu saja dari mitra kita Pak Budi dan Bu Nani. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Hari ini adalah mungkin ini kita bisa bilang sebagai puncaknya ya, penutupan, walaupun saya yakin kedepannya nanti bahkan ada kegiatan lanjutan ya dari Abdi Mas ini. Sebelumnya izin saya buka dulu, sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berkah. Insya Allah ini akan berlangsung selama 40 menit paling lama mungkin ya. Kegiatannya akan saya bacakan agendanya dulu. Pembukaan oleh saya sendiri, saya sebagai ketua dari Abdi Mas Kolaborasi Internal. Kemudian nanti akan ada pemaparan dari tim 1, yaitu tim Fakultas Industri Kreatif, berupa pemaparan hasil. Kemudian berikutnya ada pemaparan hasil dari tim 2, dari tim FRI diwakili oleh Pak Koko. Kemudian nanti tim 3-nya oleh Pak Yahdi dari Fakultas Pak Yahdi Ilmu terapan. Ilmu Terapan. Baik dari FIT, Fakultas Ilmu Terapan. Sebelumnya izinkan saya bercerita dulu ya, bahwa memang latar belakang dari kegiatan kita ada 3 kegiatan utama dari untuk mitra kita ya, dari Binar Calistung, yaitu Bu Nani dan Pak Budi. Yang pertama, tim 1 itu pengembangan media belajar berupa modul kit dengan menerapkan stimulus pada anak usia 3-6 tahun. Kemudian yang kedua dari tim FRI, yaitu perancangan usulan kebijakan optimalisasi produk media belajar ya. Kemudian yang tim 3-nya adalah pengembangan sistem informasi berupa sistem manajemen pembelajaran atau LMS di tentu saja ketiganya targetnya adalah dari Binar Calistung itu sendiri. Nah, alhamdulillah nih, sebenarnya prosesnya kan kita 1 semester ya. Hal yang sudah dilakukan adalah sebenarnya sempat kunjungan juga ya ke Tasik, langsung ketemu sama Pak Budi sama Bu Nani, diwakili oleh saya dan Pak Koko sebenarnya ya, untuk observasi dan silaturahim sebenarnya. Kemudian selama itu prosesnya berjalan secara paralel ya, tim 1, 2, dan 3 bekerja masing-masing, saling melengkapi melalui grup WhatsApp juga koordinasinya ya, dengan Bu Nani dan Pak Budi. Mungkin itu itu aja mungkin ya pemaparan berkaitan dengan Abdi Mas ini. Nah, minggu ini tuh karena terakhir pengumpulan dan penutupan Abdi Mas adalah minggu depan ya, laporannya, maka rencananya memang hari ini penyerahan ceritanya hasilnya. Seperti yang saya bilang, yakin bahwa kedepannya pasti akan ada kegiatan lagi menyusul gitu ya. Baik, dari Pak Koko, Bu Citra, Bu Widya, Bu Ipo, ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Lanjut dulu mungkin Bu Marin kalau dari saya. Oke, baik. Langsung aja mungkin ya ke pemaparan hasilnya. Nggak usah terlalu serius sebenarnya ya, karena ini apa ya, silaturahim juga. Nah, saya jadi deg-degan, ceritanya mau ngasih surprise nih buat Bu Nani dan Pak Budi ya, hasil dari tim kita ya, Bu Citra sama Bu Widya. Alhamdulillah, sebenarnya tadi saya mengundang mahasiswa jadi kelupaan, jadi kita ada tim mahasiswanya juga yang sudah bekerja barengan ya, Bu Wid sama Bu Citra dari kemarin gitu ya. Kebetulan ini jadi proyek tugas akhirnya mereka juga gitu. Saya izin share screen dulu ya, sebentar. Ini mungkin sudah terlihat ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Citra, mahasiswanya sangat membantu gitu. Baik, ini kita beri judul Craft Kit for Binar Calistung ya, dari tim FIK. Jadi
kalau dari kebutuhannya kita lihat bahwa kegiatan dari di Binar itu tidak hanya belajar calistung ya, tapi menstimulus dan mempersiapkan anak-anak untuk menulis. Jadi dari kegiatan membaca, menulis, menghitung, kami memfokuskan pada kegiatan sasarnya itu menulis. Karena Binar Calistung sendiri sangat concern ya akan stimulus motorik halus gitu ya sebagai persiapan anak untuk menulis. Nah, kami dapat informasi mengenai aktivitas memperkuat motorik halus anak berkaitan sama ini ya, merobek, menggunting, menjepit, mencubit, dan menjalin. Ini juga distimulus ya Bu Nani sama Pak Budi ya di kegiatan Binar Calistung. Lalu kami apa istilahnya? Iya, me, apa istilahnya itu ya? Apa ya Bu? Mohon maaf ya. Bola. Baik. Jadi kita apa ya istilahnya mengadaptasi kegiatan ini, kemudian melihat bahwa kita dari program studi Kreatif Tekstil dan Fashion, kegiatan yang serupa gitu ya menggunakan teknik ini itu apa, karena harapannya kita membuat satu craft kit yang memiliki kegiatan-kegiatan ini gitu ya, tidak hanya menstimulus aja tapi nanti ada unsur kreativitasnya. Ya, berikut usulan produknya Craft Kit for Binar Kids, jadi menstimulus motorik halus dan fitra estetika ceritanya ya, dengan kegiatan kerajinan tangan. Jadi tidak hanya motorik halus, tapi harapannya mereka juga nanti ada belajar tentang estetika di sana ya. Nah, usulan kami adalah ada dua bentuk craft kit, yaitu yang pertama dilihat dari kegiatan craft atau kriya itu sendiri, ada istilahnya teknik rekalatar ya. Jadi kita ambil kegiatan main lipat, main jepit, dan main celup dengan teknik rekalatarnya adalah ikat celup. Aktivitasnya menggunting, menjepit, mencubit, mengikat, meremas, mencelup. Ini stimulus motorik halusnya. Kemudian stimulus indera matanya melihat hasil pekerjaan di akhir gitu ya. Dan tentunya ini harus bersama orang tua. Nah, ini bahan yang dibutuhkan. Nanti akan dilihat lebih detail lagi. Dan kegiatan yang kedua adalah main jalin-jalin, yaitu memanfaatkan teknik reka rakit, yaitu tenun dasar ya kalau istilah di krianya. Aktivitasnya adalah menggunting, mengikat, menjalin, dan tentu saja nanti di hasil akhirnya adalah anak-anak menghasilkan satu produk estetika gitu. Dan nah ini yang alat-alat yang dibutuhkan. Nah, inilah adalah hasilnya. Izin saya ini ya videonya. Semoga sebentar. Enggak. Khawatir nggak kedengeran suaranya. Baik. Baik, itu tadi ceritanya launching produknya ya.
Untuk itu, ini alhamdulillah di tim kita ada Bu Citra yang emang ahli di Rekarkit sama Bu Widya yang ahli di Rekalater, jadi banyak masukan gitu berkaitan sama produk tersebut. Mungkin belum sempurna, tapi insya Allah nanti di dalamnya ada booklet, kemudian ada video tutorialnya. Kita udah menyediakan baru masing-masing tiga paket. Nanti silahkan dievaluasi dan diberikan feedback. Kami akan memberikan list. Oh ini ya, sebentar saya izin share screen dulu. Jadi ini alat dan bahannya ya. Kemudian ini juga alat dan bahan detailnya. Kalau keberlanjutannya, insya Allah nanti di produknya belum ada pencantuman barcode tutorialnya, walaupun sebenarnya sudah ada tutorialnya. Nanti menyusul ya, insya Allah pas dikirimkan sudah ada. Mengirim paketnya, insya Allah nanti dikirimkan, atau mungkin Bu Dani dan Pak Budi mau ke Bandung, boleh gitu ya. Pemberian data vendor dan list harga ini insya Allah sudah ada, jadi kalau untuk misalnya mau ulang gitu ya, bisa dilihat di sini. Nanti akan dibantu sih sebenarnya proses repeat order dalam satu kali order berikutnya. Kemudian ini saya merencanakan juga ada workshop kreatif tie dye dan weaving with Binar Calistung. Setelah ini misalnya produknya sudah oke, kita bisa melakukan workshop ya dengan target marketnya Pak Budi sama Bu Nani. Mungkin itu aja dari kami. Nanti pengen dengar feedbacknya mungkin setelah ini mungkin. Bu Citra sama Bu Widya ada yang mau ditambahkan? Mangga. Oke, baik. Itu mungkin ya Bu Nani sama Bu Budi dari tim 1. Alhamdulillah. Semoga ditampi ya. Nanti feedbacknya di belakang. Oke, baik. Berikutnya ke tim 2. Dipersilakan timnya Pak Koko. Mangga. Baik, terima kasih Bu Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih juga kepada Bu Nani, Pak Budi, dan rekan-rekan semuanya ya. Mohon izin untuk di-share screen presentasi dari kelompok 2 dari FRI atau Fakultas Rekayasa Industri. Sebentar. Baik, ini mungkin memang agak terlihat berbeda ya. Kalau dari rekan-rekan industri kreatif memang kreatif gitu ya. Kalau ini tulisan semua, jadi memang agak kurang kreatif slide-nya. Tapi mohon kita akan coba lihat begitu. Tapi pertama mungkin saya mohon maaf karena memang mungkin agak berbeda dari yang disampaikan sebelumnya atau direncanakan sebelumnya ya. Bayangan awalnya itu akan banyak bermain dengan data begitu ya. Hanya memang sepertinya memang agak di kaminya agak kesulitan gitu ya memaksimalkan itu, mengutilize datanya karena mungkin datanya juga belum banyak ya Bu Nani. Kemarin kita juga sudah sampaikan, sudah ngobrol, dan ini yang kira-kira mungkin bisa disampaikan dari sisi bagaimana kemudian analisis data pelanggan itu untuk mendukung atau merekomendasikan beberapa kebijakan terkait bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya dari data yang sudah di-share, terlihat sebenarnya pelanggan yang sudah mengakses layanan di Binar Calistung itu sebenarnya memang fokusnya masih di Jawa Barat dan Banten. Kalau di Jawa Barat pun itu masih berkisar atau berfokus pada beberapa kota-kota besar. Ya. Ini nanti juga berhubungan dengan profil customer kita sebenarnya. Jadi ada di Kota Bogor, misalnya kalau Jawa Barat, Depok, terus kemudian Bandung cukup banyak. Kalau di Banten karena mungkin memang markasnya dulu ya, markasnya Bu Nani dan Pak Budi di Tangsel, jadi memang mungkin banyak pelanggan dari sana yang sudah mengenal betul tentang Binar Calistung. Nah, tetapi ternyata ada sebarannya cukup lumayan menyebar begitu ya, bahkan ada yang dari luar negeri kalau nggak salah. Kalau saya baca dari datanya itu ada yang dari menulis kotanya berasal dari Jerman gitu, domisilinya. Tentu ada yang di Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan dan seterusnya dengan besaran itu. Ini kan proporsi yang seperti tampil di layar begitu ya. Jadi memang sebagian besar ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Nah ini beberapa persentase yang terkait dengan jenis layanan yang diakses. Nah, kalau dilihat secara umum begitu ya, terlihat sebenarnya sebagian lebih dari 50%, jadi 53 atau 54% itu sebenarnya
maaf ini salah tulis calisting, ya, harusnya calistung. Jadi ternyata customer itu lebih suka mengakses layanan yang sifatnya paket dibanding bahkan dibanding paket yang dua gitu. Kita coba lihat misalnya membaca, berhitung, membaca, menulis, berhitung pun ternyata tidak sebanyak kalau kita memang bundling itu sebagai satu paket yang calistung begitu. Mungkin di awal-awal Pak Budi, Bu Nani memang menyelenggarakannya, saya agak nggak tahu urutannya, tetapi sepertinya kelas membaca, berhitung, dan menulis di awal-awal cukup banyak, tetapi begitu ditawarkan paket yang calistung akan ternyata lebih banyak. Nah, ini juga mengkonfirmasi temuan sebelumnya sebenarnya. Jadi ternyata proporsi pelanggan ya atau customer yang istilahnya begitu ikut pertama dia daftar lagi itu kecil. Jadi misalnya ikut kelas membaca gitu ya, terus kemudian ikut kelas ngambil kelas yang lain, proporsinya itu tidak banyak. Nah, ini sebenarnya menjawab karena apa? Karena mungkin sebagian besar pelanggan yang 53% tadi sebenarnya sudah dapat layanan semuanya. Sudah dapat layanan calistung semuanya gitu ya. Jadi bagi yang lain yang 40 sekian persen itu ternyata lebih suka untuk mengambil satu atau dua gitu ya. Nah, ini analisis media sosial secara umum sebenarnya ya, tidak sampai pakai teknik yang macam-macam. Tapi ini bisa menjadi dasar sebenarnya bagaimana kemudian kita merencanakan membidik calon pasar. Ya seperti yang sudah diceritakan sebenarnya kan Binar Calistung itu didahului oleh komunitas Binar Bermain dan Belajar, betul ya Pak Budi ya, Bu Nani ya. Jadi ada komunitasnya dulu begitu ya, yang mengajak ya para ibu-ibu, orang tua begitu ya, yang orang tua yang memang mempunyai anak di usia sekitar 5 sampai 9 tahun, 4 sampai 9 tahun untuk bersama-sama punya komunitas untuk saling sharing begitu. Nah, setelah itu kemudian Bu Nani dan Pak Budi merintis usaha begitu ya, atau startup Binar Calistung gitu. Nah, kalau dilihat juga agak mirip ininya logonya gitu, tapi yang di atas memang sifatnya komunitas, yang bawah lebih ke startup. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya dari sharing jumlah followersnya saja itu bedanya agak cukup jauh begitu ya, cukup jauh, artinya saya sih melihat justru ini menjadi potensi 8,5 banding 1. Nah, kalau kita lihat kembali dari yang sudah memfollow Binar Calistung, ternyata yang menjadi peserta kalau dari data itu 5,5 banding 1. Maka kalau kita misalnya bandingkan, ya misalnya kita bandingkan 10.900 followersnya Binar Bermain dan Belajar dibandingkan dengan total peserta yang sudah mengakses layanannya Binar Calistung, itu sekitar 1 dibanding 5,5 dikali 8,5 berarti ya sekitar 46. Nah, ini saya sih melihatnya itu jadi peluang gitu ya, peluang karena sebenarnya tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari 10.900 itu sebenarnya sudah tahu Binar Calistung. Ya, karena ya tadi diawali dari Binar Bermain dan Belajar terus kemudian membuat Binar Calistung, sehingga ini sebenarnya pasar yang teman-teman tidak perlu mengenalkan apa itu Binar Calistung karena mereka sudah kenal. Maka fokusnya nanti ketika misalnya menyusun strategi pemasaran begitu ya, sudah bergeser, tidak berhenti ke memperkenalkan produknya, tetapi kemudian bagaimana membuat orang yang sudah tahu itu mau bergabung, mau mengakses begitu ya, mau menjadi pelanggan. Nah, jadi di situ bedanya. Berbeda dengan kalau misalnya kita tidak punya data pembanding begitu ya, kita nggak tahu sebenarnya orang yang aware dengan merek kita itu berapa orang gitu. Nah, mungkin level marketingnya sudah agak berbeda. Nah, ini kemudian saya kaitkan dengan customer life cycle sebenarnya. Ini karena saya ambil dari slide kuliah gitu ya, karena saya mengajar mata kuliah ini. Nah, kalau kita melihat sebenarnya customer life cycle itu ya semacam daur hidupnya customer gitu ya. Pasti kan diawali dari identifikasi gitu ya, customer-nya diidentifikasi, siapa kira-kira yang menjadi target market kita. Baru kemudian nomor 2 diakuisisi, gitu ya, melalui beberapa promosi dan seterusnya. Terus kemudian customer retention itu dipertahankan. Jadi customer yang sudah ada yang 200 sekian itu kalau bisa tetap menjadi customer-nya Binar Calistung gitu ya.
Lalu kemudian customer development. Customer development itu dengan jumlah customer yang ada, tetapi bisa menaikkan value atau menaikkan revenue bagi Binar Calisto. Nah, kalau dikaitkan seperti itu, kalau kita melihat dari 4 sudut pandang ini, begitu ya, maka yang perlu dilakukan, rekomendasi kami, begitu ya, misalnya kalau dalam tahap customer retention atau beberapa catatan, begitu ya, calon customer Binar Calisto itu sebenarnya sudah terbentuk, sudah sangat segmented tadi, 1:46. Jadi kalau sekarang misalnya ada 200 sekian, kalau mau dimaksimalkan sebenarnya bisa 46 kali gitu ya, karena sudah tahu Binar Calisto. Ya tadi ya, itu berasal dari komunitas bermain dan belajar. Nah, dengan karakteristik umum ya pasangan muda dengan anak 5 sampai 9, kelas menengah ya. Kenapa kelas menengah? Karena apa namanya? Peserta ini kan sebenarnya mengeluarkan uang untuk apa namanya ya? Ya untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan sandang pangan papan begitu ya. Berarti memang ada semacam tabungan atau mereka memang spending uang tertentu untuk hal lain ya, untuk perkembangan anak dan seterusnya. Melek teknologi karena memang pakai Zoom begitu ya, cukup aktif di media sosial karena memang basisnya kan media sosial, promosinya dan seterusnya, juga peduli pendidikan karena apa namanya, yang diakses adalah spesifik layanan terkait dengan bagaimana membaca, menulis dan berikut. Nah, kalau untuk tahap acquisition ya, acquisition itu berarti membuat segmen tadi menjadi benar-benar jadi pelanggannya Binar Calistung begitu. Nah, proses ini dilakukan dengan memasarkan Binar Calistung ke target customer melalui media sosial dan grup. Karena memang sekali lagi ya kan memang basicnya adalah digital marketing begitu. Tetapi yang mungkin perlu digarisbawahi adalah proses akuisisi perlu difokuskan ke komunitas Binar bermain dan belajar atau sebenarnya komunitas yang sejenis, bisa jadi tidak follow tetapi punya karakteristik customer yang sama ya, serta lingkaran pertemanan di jaringnya dengan target menjadikan follower menjadi customer. Tapi jadi sekali lagi targetnya sebenarnya tidak memperkenalkan kembali karena sebenarnya sudah banyak yang tahu gitu. Jadi targetnya bagaimana mengkonversi dari yang follower itu jadi customer. Nah, proses mengenalkannya dilakukan secara alami saja. Ini implikasinya apa sebenarnya? Ya tadi, proses strategi marketingnya tidak perlu misalnya pakai apa namanya, search engine marketing gitu ya, pakai ads di Instagram dan seterusnya, karena tidak pakai ads pun customer-nya sudah tahu gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah nanti mungkin di slide selanjutnya ada rekomendasi. Nah, untuk development, jadi proses ini dilakukan dengan menjaga retention, komunikasi dan service level. Jadi yang sudah ada, kalau bisa nggak pindah ke lain hati, begitu ya, nggak pindah ke layanan yang lain. Maka perlu di-maintain ini sebenarnya, yang 200 sekian orang. Gimana caranya? Bisa jadi diupdate kabar, begitu ya. Misalnya kalau ada inovasi dikabarkan. Nah, bisa jadi sesekali diberikan free atau diskon produk. Karena tadi, kalau sudah merasa ngambil, terus apa nih inovasinya dari Binar Calistung? Nah, ini kadang kalau nggak dijaga, yang sekian ratus orang tadi bisa sudah tidak kontak gitu ya, bisa sudah tidak care gitu. Maka ini penjagaannya juga perlu dilakukan. Dan yang terakhir kalau tahap development ya tadi ya, jadi ini meningkatkan value dari customer yang sudah ada. Ada 200 sekian orang, bagaimana dari 200 orang itu bisa menghasilkan value yang lebih tinggi, revenue yang lebih tinggi bagi Binar Calistung. Nah, salah satu caranya adalah dengan menawarkan produk baru, karena tadi sebagian besar customer ini sudah menikmati seluruh layanan yang ada. Karena kan tadi ya ngambilnya kan paket yang sekitar 50 sekian persen itu sudah ngambil kelas baca, kelas tulis, kelas hitung. Maka untuk meningkatkan value dari mereka harus dikasih sesuatu yang baru. Ya, atau bisa jadi kalau misalnya punya produk baru ada special treatment yaitu diskon. Jadi karena tentu saja akan berbeda pelanggan yang sudah ada dengan yang baru. Nah, ini rekomendasi. Mohon maaf nih kalau agak kelamaan karena memang banyak tulisannya Bu Mori. Jadi kalau rekomendasi, nah tadi proses marketing fokus ke memperkenalkan inovasi atau produk layanan baru. Ini mungkin sejalan juga dengan apa yang sudah dirintis oleh rekan-rekan di FIK ya. Bagaimana kemudian pembelajarannya digeser begitu ya. Masih dalam lingkup menulis tetapi ada semacam eksperimennya di sana gitu ya, bermain dengan warna dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai inovasi untuk menggait calon customer yang sudah ada. Sudah bukan lagi memperkenalkan Binar Calistung.
Lalu selanjutnya, jika mempertahankan yang lama, maka kelas gabungan menjadi prioritas tadi ya, karena sepertinya orang-orang akan suka paket komplit. Dan begitu tadi trennya, begitu cuma ngambil satu, maka sedikit yang akan ngambil kelas selanjutnya, maka mending digabung saja. Nah ini, dengan adanya LMS yang mungkin nanti akan dipresentasikan Pak Yadi, sebenarnya bisa jadi LMS jika nanti dikembangkan, itu bisa memulai untuk memikirkan model bisnis baru. Misalnya online learning video, ya Pak Budi pasti tahu betul bagaimana ruang guru misalnya bekerja ya. Jadi bikin semacam kelas video, terus ditaruh di LMS-nya begitu. Kalau orang mau beli, bisa beli, gitu. Bisa beli. Nanti aksesnya akan dibuka di video tersebut. Bisa jadi nanti ada teasernya sekian video, tapi sebagian besar harus berbayar. Atau sistemnya subscription. Jadi membernya begitu ya, jadi membernya Binar Calistung bisa mengakses seluruh video. Hanya memang subscription ini tantangannya adalah harus update gitu ya, kayak misalnya kita subscribe Netflix gitu ya, kalau Netflixnya nggak nambah seri kan kita juga bosan. Maka kalau basisnya subscription memang harus update. Keuntungannya memang memicu inovasi ya. Harus bikin video lagi begitu. Nah, ini juga hubungannya yang poin terakhir, hubungannya dengan yang dilakukan oleh rekan-rekan di FIK sebenarnya. Untuk memperkuat engagement, kita melihat sebenarnya kelas onset itu bisa jadi opsi. Apalagi kalau memang kelasnya yang harus pegang gitu ya, yang harus warna-warna. Nah, di mana gitu ya pertanyaan selanjutnya, maka cari kantong-kantong massa yang belum jadi customer tadi punya peluang besar. Kita melihat misalnya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa bedah followersnya yang Binar bermain dan belajar ya, komunitas itu ada di mana sebagian besar. Nah, berapa persen yang sudah jadi customer kan berarti mungkin ada selisih ya. Misalnya ini Tangsel gitu. Tangsel itu mungkin banyak sekali yang jadi follower, tetapi yang jadi customer-nya mungkin bisa jadi 10% atau kurang dari itu 5% gitu. Maka pilih di sana, karena teman-teman tidak perlu usaha untuk memperkenalkan apa itu Binar Calistung lagi. Mereka sudah tahu. Yang mereka butuhkan apa? Inovasi yang lain gitu. Yang sudah ditawarkan mungkin sudah pernah diambil, tapi pengen yang lain. Nah, saya sih melihat kelas onset itu bisa jadi opsi. Nah, ini sangat terakhir. Jadi kalau tadi ada customer life cycle, ini sedikit berbeda sedikit begitu ya, yaitu tentang customer journey. Nah, karena banyaknya orang yang sudah tahu begitu ya, karena banyaknya orang yang sudah tahu Binar Calistung, ini sebenarnya bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan. Mungkin Bu Nadia dan Pak Budi bisa coba melihat customer mana yang masuk level-level ini gitu. Misalnya siapa yang menjadi first time customer, repeat customer dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah siapa yang sudah digolongkan sebagai customer advocate. Customer advocate itu customer yang tidak dikasih diskon pun, tidak dikasih treatment khusus pun, mereka dengan sukarela memperkenalkan kegiatan dari Binar Calistung. Jadi mereka mengadvokasi, mereka mempromosikan, gitu, karena mungkin sudah engagement-nya sudah kuat. Nah, customer yang seperti ini itu bisa jadi menjadi duta dalam tanda kutip ya, membantu Binar Calistung untuk memperkenalkan. Nah, tapi kalau misalnya level customer-nya masih first time gitu ya, yang masih baru-baru, nah bolehlah mungkin dikasih stimulus diskon, kasih di bundling, ambil kelas ini jadi lebih murah dan seterusnya. Nah, basisnya mungkin ini ya, jadi beberapa customer yang sudah ada itu bisa coba, mungkin nggak usah yang terlalu detail gitu ya, tapi kira-kira siapa yang akan bisa jadi campaigner gitu ya, siapa yang bisa mengkampanye Binar Calistung kemudian bisa membantu juga mempromosikan. Tadi misalnya ada, karena saya melihat misalnya Depok cukup banyak, Tangsel cukup banyak, Bogor cukup banyak, Bekasi, Bandung, memang bisa jadi dipilih orang-orang yang kira-kira bisa membantu dengan sukarela memperkenalkan produk baru, inovasi baru dari Binar Calistung. Mungkin demikian sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh tim FRI terkait dengan rekomendasi kebijakan, khususnya bagaimana mengelola hubungan pelanggan. Tentu saja diskusinya bisa berlanjut, Pak Budi, Bu Nani, jangan khawatir gitu ya. Maka kalau misalnya masih kita ingin diskusi eksplor lebih jauh, dan kalau misalnya ada data-data yang memang kira-kira update, kita bisa seperti yang tadi disampaikan Bu Morin, ada tindak lanjutnya. Mungkin sekian Bu Morin, mohon maaf kalau kepanjangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ini jadi kayak kuliah ya, dapat ilmu lagi kitanya. Ya karena saya ngambil dari slide kuliah saja, karena belum sempat bikin yang lain. Bocoran. Baik, kalau gitu semoga rekomendasinya diterima ya dan insya Allah pasti bisa gitu ya konsultasi berikutnya. Masih ada kesempatan mungkin ya Pak Koko ya buat Bu Nani sama Pak Budi. Oke, ini tim ketiga yang juga mungkin dinanti-nanti ya. Biasanya kalau acara tuh artis paling belakang ya. Nah, ini kita anggap ini ya Pak Yahdi artisnya ya. Silakan Pak Yahdi dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nani dan Mas Budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sudah pernah bertemu Bu Nani, tapi belum pernah bertemu Mas Budiman. Jadi salam kenal. Kenalannya baru pas akhir-akhir, akhir-akhir Abdi Mas. Baik, mungkin saya izin share screen. Screen satu. Terlihat tidak ya? Apakah terlihat tampilan websitenya? Aman Pak, terlihat. Aman ya. Baik. Jadi saya lihat dulu. Ini konten website yang saya dapat dari Bu Morin ya, terkait bayangan website yang akan dibangun. Ada apa itu Binar Calistung? Nah, apa itu Binar Calistung? Ini saya bikin di tentang binar. Jadi kalau saya klik kanan, nah ini ya, salam Binar Calistung. Ini saya ambil dari script yang ada di dokumen. Ini saya masih pakai model gratisan, biasa tidak dibayar ya. Tapi rela fotonya muncul di website ini. Nanti bisa diganti dengan foto guru yang sebenarnya di Binar Calistung. Kemudian kalau ke bawah sih saya masukkan semacam statistik. Ada 250 orang tua ya, saya baca 300 guru, 7 kursus, dan sudah 5 tahun berpengalaman. Ini saya buatkan template saja. Nanti bisa diganti dengan value binar apa gitu ya. Kalau saya masukin ada profesional, ada jaminan, ada berpengalaman, dan solusi terbaik. Untuk deskripsinya juga saya ngarang, mohon dicek lagi ya, apakah tepat atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya memberikan gambaran, kalau tepat ya alhamdulillah bisa dipakai. Tapi kalau tidak bisa di-improve dengan value yang ada di Binar Calistung. Kemudian tombol pilih kelas. Nah, tombol pilih kelas itu ada di kursus. Nah, sebenarnya ada dua tampilan ya. Ini yang hanya judul-judulnya saja. Saya kasih harga nih Rp300.000, Rp110.000, Rp110.000, Rp200.000. Kalau yang ini saya masih taruh free. Nanti bisa diganti dengan gratis gitu ya. Tapi ada juga tampilan kedua yang lebih detail. Kalau cari kursus bisa diklik. Nah ini ada excerpt-nya gitu ya. Kelas berhitung itu apa, kelas berhitung apa. Ini ada kit bermain gitu ya. Ini ada harganya juga, ada nama gurunya juga. Nah, kalau lagi ke home, kalau saya klik kelas berhitung, maka akan keluar kurikulumnya, kemudian harga di sini, kemudian berapa jumlah yang diterima, ada tingkat kesulitan, lokasinya apakah kelas, nanti juga ada pilihan online, kemudian apakah grup atau individual. Kemudian saya sediakan juga semacam field untuk mengirim email kalau ada pertanyaan. Kalau mau add to my calendar bisa di sini. Di bawah ada related product gitu ya. Kembali ke home. Nah, ini
yang Calistung membaca printable gratis sudah saya masukkan semua ke dalam kursus. Jadi kalau klik search, berhitung ada, Calistung ada, membaca ada, kelas intensif membaca ada, kelas menulis ada, kit bermain dan belajar ada. Nah, untuk printables-nya saya pisahkan biar jadi highlight ya di sini, printables, berbagai alat bantu pembelajaran yang bisa dicetak di rumah Anda. Ini linknya masih kosong, mungkin nanti bisa diarahkan kemana. Gitu. Kemudian, nah yang belum saya masukkan ini ya, kontak Instagram sama WA. Paling nanti saya masukkan di satu space di sini, sama nanti di tentang binar, saya masukkan juga Instagram dan WA-nya. Next, ada konten. Apa itu binar Calistung? Tadi sudah saya perlihatkan. Kalau pakai Calistung sudah saya masukkan. Jadi ini sudah semua sampai bawah. Terakhir testimoni. Nah, testimoni itu saya taruh di paling bawah. Ini ada semacam highlight ya. Kalau mau di up program yang unggulan, dibuatkan seperti ini ya. Ada countdown-nya gitu. Misalnya diskon 50%, 2 hari lagi. Gitu, misalnya. Ini langsung ada field buat mendaftar. Di sini saya masukkan juga value yang tadi ada, saya ungkit kembali di sini. Kemudian di sini testimoni. Testimoni saya masukkan di sini ada 4. Nanti foto modelnya bisa diganti dengan foto dari Bunda Rini yang asli, Bunda Ain yang asli, Bunda Nadia asli, dan Bunda Nadia yang asli. Oh, ini belum ganti ya. Atau sama ya namanya ya, saya lupa. Satu lagi, ya emang sama ya. Satu Nadia Serang, satu Nadia Tangerang Selatan. Nah, ini untuk informasinya dari yang sudah disampaikan. Sementara untuk tampilan dashboard-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau mau ganti tampilan, tinggal klik ini, edit with backry page builder. Dia YC week, jadi what you see is what you get. Kalau mau ganti tulisan home kursus tentang binar, mau ganti printables, ini tinggal diklik aja, nanti tinggal diganti printables. Jadi sebenarnya dari segi tampilan sangat meminimalisir codingan ya, jadi sangat friendly untuk beginner ya. Mau diganti ini tulisannya mau diganti bisa, nah ada itu ya, fotonya diganti bisa. Jadi sangat friendly untuk beginner. Ini untuk tulisan, untuk tampilan. Untuk LMS, karena memang belum ada kontennya, saya baru sediakan engine-nya saja. Namanya itu namanya ini Indeed Ultimate Learning Pro. Ini engine tersendiri, mungkin nggak cukup waktunya ya kalau disampaikan sekarang. Tapi nanti kalau sudah ada konten LMS-nya, nanti bisa kita gunakan. Nah, kurang lebih begitu untuk presentasinya. Sekarang next-nya apa? Nah, next-nya itu adalah pertama mungkin butuh pelatihan untuk tim IT sama tim LMS-nya. Jadi siapa yang jadi tim IT, siapa yang jadi tim LMS. Saya harap sih bukan Bu Nani atau Mas Budiman ya. Biar Bu Nani sama Mas Budiman fokus ke hidup matinya perusahaan gitu ya. Jangan sampai gara-gara ngurusin website kan nggak urus program-program. Jadi mungkin ada tim IT-nya siapa bisa direkrut untuk mengurus website. Nanti juga mungkin ada manual Bu untuk membantu tim IT sama tim LMS. Tapi harapan saya sih manual book nanti setelah pelatihan saja. Jadi LMS-nya udah jalan, IT-nya udah jalan, nanti manual book bisa sekalian dikasih. Ya mungkin itu aja dari saya. Memang bikin website itu realnya berlanjut ya. Jadi nggak bisa misalnya saya serah terimakan sekarang, udah aja ya, mangga dipakai gitu. Karena
namanya website itu pasti ada pembaharuan, pasti ada keinginan dari owner. Saya pengen ada ini, saya pengen ada ini, saya pengen ada ini. Nah itu pasti butuh keberlanjutan. Makanya open kepada teman-teman dari saya open kepada teman-teman dari Binar Kalistung untuk kita diskusi lebih lanjut. Kalau saya sih biasanya untuk diskusi lebih lanjut suka reserve ya. Jadi suka saya buatkan seperti ini ya. Biasanya saya sediakan buat mahasiswa gitu. Kalau mau bimbingan sama saya itu saya sudah sediakan waktu-waktunya. Mangga open kepada teman-teman dari Dinas Kalistung kalau mau kita misalnya mau nanya-nanya, mau tanya teknis dan segala macam, bisa ke slickbio.com/yahdi. Kemudian nanti kita bisa arrange meeting untuk bahas lebih lanjut. Pengennya kayak gimana? Ini kan masih versi dari tim kami gitu ya. Misalnya dari Bu Nani atau Mas Budiman, saya pengen ada perubahan begini-begini. Nah, nanti kita arrange aja ketemuan di waktu-waktu ini gitu. Ini memang waktu untuk saya sediakan buat biasanya bimbingan oleh mahasiswa. Nah, tapi kan mahasiswa nggak bimbingan tiap minggu. Kita bisa arrange waktunya kapan, ya, nanti kita langsung join di Google Meet-nya. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih Bu Morin. Baik, terima kasih luar biasa Pak Yahdi. Ini saya sebagai dosen FIK yang rada-rada gaptek jadi pengen punya ya kayak gitu. Terus kata Pak Yahdi, boleh sini sama saya di Abdi Masing. Baik, luar biasa ya. Emang ahlinya sudah tepat ya kalau urusan sama IT ya. Tuh lagi tuh. Baik. Iya. Itu mungkin ya tadi 3 tim sudah presentasi. Berikutnya mungkin baik. Mungkin berikutnya adalah Pak Koko mungkin bisa bantu dulu sebentar. Ini banyak iklannya di. Baik, berikutnya kalau sesuai dengan arahan Bu Morin adalah feedback begitu dari Pak Budi atau Bu Nani terkait 3 tim tadi yang sudah memaparkan. Silakan Bu Nani atau Pak Budi. Terima kasih Pak Koko, Bu Morin, dan Pak Yahdi. Ini nanti Ayah bisa ikut atau enggak ya, karena mohon maaf ternyata ada meeting juga. Maksudnya tiba-tiba harus meeting gitu. Nanti saya coba untuk memberikan feedback sedikit ya, kalau misalnya Ayah Budi bisa ikut memberikan feedback, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu dosen Telkom University yang sudah membuat mimpi kami sedikit lebih tinggi gitu. Kalau tadinya segini gitu ya 1 meter, sekarang jadi 1 kilometer gitu. Jadi ya awalnya memang kelas Binar Calistung ini hanya passion aja, ingin berbagi aja gitu, tapi ternyata antusiasmenya lumayan. Kita coba untuk lebih profesional walaupun bisanya segini gitu, dan ketemu Bu Morin, digali-gali lagi kebutuhannya, akhirnya jadi 3 rekomendasi yang luar biasa gitu. Sangat berterima kasih sekali, mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami gitu. Nah, untuk craft kit itu memang jadi mimpi gitu ya, jadi selalu jadi mimpi tapi yang tidak pernah direalisasi karena keterbatasannya itu 2 orang gitu ya, hanya 2 orang dengan waktu dan tenaga yang terbatas gitu. Dan ini menjadi angin segar gitu, karena tadi juga kita sudah coba spoiler gitu ya, spoiler di grup peserta gitu, dan mereka tuh menyambut baik, ini kapan launching ya, kita tunggu aja ya gitu, mudah-mudahan bisa segera gitu. Nah, untuk yang craft kit sangat membantu sekali gitu ya, dan ini bisa kita segera follow up untuk tahapan-tahapan selanjutnya dan bisa kita launching gitu. Ini siapa tahu jadi jawaban atas tadi rekomendasi dari Pak Koko kan, ada hal yang baru gitu. Ini kan jadi sesuatu yang baru, karena selama ini kami jualannya itu kelas, jualan jasa gitu ya. Bagaimana cara mengajarkan, jualan free
jualannya kayak printable gitu ya, walaupun nggak free karena include kelas gitu. Nah sekarang jika ada bendanya yang memang bisa mereka kerjakan itu jadi hal yang lebih baik gitu. Terima kasih banyak. Kemudian yang rekomendasi Pak Koko itu ya saya rasakan juga gitu, karena si gerakan Binar ini kan komunitas gitu ya yang saya bentuk secara nirlaba. Jadi ketika punya Binar Calistung untuk memasukkan ini kan karena beda, ini berbayar, ini free gitu. Jadinya tuh kayak ini bener nggak ya value-nya, ini bener nggak ya memanfaatkan kekuasaan nggak ya sebagai founder. Nah kadang ada perasaan-perasaan itu, jadi saya pun harus mungkin lebih ke personal yang nggak enakan gitu ya, kayak oke, ini kayaknya bisa, ini kayak enggak, karena di Binar, gerakan Binar bermain belajar itu ada kepengurusan sendiri, jadi saya coba untuk memasukkannya itu lebih lebih smooth, tidak terkesan untuk memaksakan gitu, tapi ini rekomendasinya sangat-sangat diterima dan akan coba dilakukan gitu. Kemudian untuk yang dari Pak Yadi, mungkin bayangan saya yang terlalu sederhana ya tentang konten gitu ya. Baru terpikirnya segini gitu, dan luar biasa sekali, nanti ingin coba lebih banyak memacu lagi ya. Kita mimpinya mungkin kurang ketinggian, kurang banyak, kita coba lihat lagi gitu konten-konten yang lebih menarik, bisa didiskusikan lagi dengan Pak Yahdi seperti apa. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi gitu, karena yang kebayang saya yang mentok segitu gitu untuk saat ini. Nah karena memang baru berdua, ada lagi tuh tim untuk admin IG dan konten kreator dicoba diajak hari ini, tapi memang berhalangan, dan ketika diajak pun belum seoptimal yang diharapkan gitu, belum seoptimal yang diharapkan, karena tim gerakan Binar juga ya, tim gerakan Binar, kalau di gerakan Binar mungkin karena berkomunitas value-nya beda gitu, dia tuh semangat banget walaupun mungkin tidak profesional, tapi ketika di Binar Calistung terlihatnya tuh kurang semangat. Nah itu mungkin tipsnya bagi saya untuk merekrut orang yang bisa se-value, sevisi gitu untuk proses profesional atau berbisnis, karena biasanya saya ketemu orangnya yang memang untuk komunitas yang nirlaba dan lain-lainnya begitu. Nah untuk tim IT juga ini sedang ingin mencari, mungkin kalau Pak Yadi ada rekomendasi mahasiswa yang bisa diajak, nah ini jadi bisa langsung gitu ya, nanti kita coba untuk ajak berkolaborasi. Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Morin, Pak Koko, Pak Yahdi, Bu Ivo, Bu Citra, Bu Widya, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir, dan juga para mahasiswa. Terima kasih banyak dan sampaikan terima kasih kami kepada semuanya. Oke, jadi saya sekian. Mungkin dari Ayah bisa sedikit memberikan feedback. Ya baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan semua oleh Bunda Nani, dan mengucapkan terima kasih banyak sebenarnya kepada Abdi Mas Telkomsel ini yang sudah membantu sebenarnya banyak banget, karena sebenarnya yang dikatakan tadi bahwa itu adalah mimpi kami juga, tapi kayak kadang karena kami berdua jadinya memang belum begitu terrealisasi, hanya sebagai mimpi-mimpi aja. Dan akhirnya waktu itu dipertemukan, ada Morin sama yang bilang gimana kalau kita buat, dan kami menyambut senang banget. Dan tadi juga sudah melihat hasilnya, itu kayak wah, mimpi kita akhirnya kayak terwujud gitu. Dan akhirnya terima kasih banyak sudah mau membantu Binar Calistung untuk untuk berkembang lebih baik lagi, tentunya untuk Binar Calistung, dan tentunya juga untuk para orang tua yang sebenarnya ingin sekali bisa mendampingi anak-anak mereka untuk belajar bersama. Karena terkadang melihat para peserta itu cerita bagaimana perkembangan anaknya saat ini gitu ya. Awalnya dulu misalnya megang pensilnya belum benar, pada akhirnya ketika ikut kelas Binar Calistung jadi megang pensilnya udah benar. Terus kayak membacanya juga semakin lancar gitu. Jadi senang sekali juga teman-teman yang terlibat, baik dosen ataupun mahasiswa yang terlibat ini, semoga ini jadi awal yang baik untuk pendidikan di Indonesia juga, terutama bagi orang tua yang ingin mendampingi anaknya belajar begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani dan Pak Budi atas feedbacknya. Izin nanti saya akan menyediakan form feedback yang lebih detail ya, supaya kami juga bisa mendapatkan feedbacknya lebih detail lagi.
dari Bu Nani sama Pak Budi. Nanti akan saya kirimkan link Google Form. Mungkin itu aja ya. Rasanya sudah cukup semua tersampaikan. Sebelum kita tutup, nanti kan untuk sustainability yang maksudnya ke depannya gitu ya, masing-masing tim kan ada keberlanjutannya sedikit ya. Itu dipersilakan untuk koordinasi nanti masing-masing dengan Bu Nani dan Pak Budi. Sementara grupnya tidak usah dibubarkan dulu ya, mungkin sampai akhir tahun atau sampai awal tahun, sampai benar-benar mungkin bisa dilepas gitu ya. Setelah itu mungkin baru bisa diselesaikan. Oke, terakhir kita foto dulu mungkin ya, mengabadikan terakhir ininya apa namanya kegiatan kita. Semua sudah ya, mungkin Bu Ipov bisa on cam jika tidak berhalangan. Kita foto dulu ya. Kita mau ikut foto nggak? Sini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan khususnya buat mitra kita ya, Bu Nani sama Pak Budi, juga Kakak Afkan. Tim saya khususnya Bu Citra sama Bu Widya, terima kasih banyak. Juga buat tim 2 Pak Koko dan tim 3 Pak Yahdi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Saya tutup kegiatan ini, sampai ketemu pada kegiatan berikutnya insya Allah ya kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.